Jadi sudah dinyatakan menerima beasiswa kuliah, namun tiba-tiba menikah. Kalau tiba-tiba ini kan artinya ada kejadian yang tiba-tiba juga. Jadi kalau bisa selama studi janganlah dulu menikah. Jadi tanya dulu, kalau ada calonmu bilang sabar-sabar dulu nah, selesai pakai kuliah baru datang ke melamar. Karena lagi kukumpulkan juga ini, kubantu kasih naik uang panai dari beasiswa. Jadi kalau bisa jangan dulu nikah lah. Tapi kalau bisa tiba-tiba, ya selama intinya itu karena hal-hal itu kita belum bisa pastikan. Jadi belum ada aturannya bilang kalau dia tiba-tiba menikah apa itu belum ada aturannya. Intinya selama ini sih penerima beasiswa kuliah diusahakan selama studi jangan dulu menikah. Tapi kalau memang sudah hal yang tidak diinginkan itu terjadi, dan semoga semua yang mendapatkan kuliah ini di Tiga Sandi di Persada Mamuju semuanya bisa lancar, sukses sampai selesai studinya. Setelah selesai studi, diterima bekerja dan menikah. Setelah menikah lanjut lagi studinya di jenjang berikutnya. Nah itu baru mantap ya. Tetapi intinya adalah dijalani dulu. Terus ada yang bertanya, bagaimana Pak? Karena saya ini sebenarnya sudah menikah, tapi baru lulus SMA. Ya mau di apa? Berarti rezekimu karena di KTP-mu belum statusnya menikah. Kalau di KTP-nya sudah statusnya menikah, maka itu biasanya tertolak oleh sistem. Jadi begitu ya. Jadi usahakan selama studi janganlah dulu menikah, ya. Direncanakan pasti. Jadi harus kalian juga rencanakan kalau memang ada yang sudah menikah, silakan direncanakan. Nanti kalau saya selesai kuliah, saya melamar pekerjaan dulu. Kalau saya sudah dapat pekerjaan, baru nikah. Nah, itu juga bisa. Jadi harus dari awal memang juga direncanakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita sih tidak melarang, tidak boleh menikah. Itu bukan itu ya. Kita sama sekali tidak melarang. Tetapi dihimbau untuk tidak menikah dulu selama studi, selama kuliah, begitu ya. Jadi suruh dulu sabar-sabar. Kalau ada yang mau data lamar kok, ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya ini, Pak, berkasnya yang menyangkut skip tentang rumah yang difoto bisa dikirim melalui apa? Sebenarnya kalian bisa sendiri upload di akunnya ya, kecuali peserta yang sama sekali tidak mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses kuliahnya itu bisa. Silakan WA ke saya, nanti saya bisa bantu uploadkan. Terus ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan mau ganti jurusan? Ingat ya, kalau mau ganti jurusan, ganti memang sebelum tes. Jadi nanti pada saat tes atau wawancara, itu kalian sampaikan, saya mau ganti jurusan. Kemarin waktu saya isi formulir, jurusan farmasi saya ambil jurusan pertama, yang kedua jurusan kebidanan. Sekarang saya mau ngambil jurusan kebidanan. Nah, itu sampaikan memang pada saat wawancara juga. Kemudian bagaimana? Sudah kuliah, 1 minggu sudah kuliah, dia mau tiba-tiba ganti jurusan. Maka itu bisa. Terkait persoalan itu, silakan nanti dikomunikasikan pada saat sudah aktif kuliah. Kalau misalnya diperbolehkan, pasti ada pertimbangannya ya. Itu ya silakan. Intinya adalah dikomunikasikan. Namun saya sarankan sebelum Anda tes atau sebelum Anda dinyatakan lulus di jurusannya itu, maka sampaikan memang waktu wawancara. Namun walaupun juga sudah memilih jurusannya, misalnya waktu wawancara misalnya jurusan pertamanya perawat, jurusan keduanya bidan, itu juga berpeluang untuk bisa lulus di jurusan pilihan kedua. Kenapa? Karena pilihan pertamanya itu sudah sangat banyak
peminatnya atau sudah sangat banyak pesertanya. Yang kedua, hasil ujian tesnya ya, hasil ujian tesnya tidak memenuhi atau tidak mencapai passing grade atau nilai minimal yang dipersyaratkan. Yang berikutnya adalah hasil tes kesehatan, ya, misalnya tinggi badan, ya. Jadi kalau untuk jurusan perawat dan bidan itu memang harus kita perhatikan tinggi badannya, ya. Jadi makanya biasanya ada yang mau milih jurusan pertama itu perawat, tapi yang kedua kok dia lulus di farmasi dan kedua. Nah itu mungkin ada beberapa data yang dipertimbangkan. Namun terkait itu lagi-lagi saya sampaikan silakan dikomunikasikan. Ya, ini saya kasih dulu waktu untuk Muhammad Aslan. Silakan Aslan. Dari tadi dia angkat tangan. Aslan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suara Mas Aslan. Iya Pak, terkait dengan tip kuliah, bagaimana kalau penerima beasiswa yayasan Pak? Bagaimana? Coba diulang lagi. Apakah uang SPP-nya itu ditanggung? Ya, kalau beasiswa yayasan itu yang ditanggung hanya SPP saja ya, SPP. Dan biasanya juga ada beberapa biaya-biaya yang tak terduga biasanya tiba-tiba ditanggung oleh yayasan ketika itu memungkinkan. Tapi informasi yang pastinya itu adalah beasiswa yayasan itu ditanggung hanyalah uang semester saja. Berbeda dengan beasiswa kuliah. Jadi dia mendapatkan per semester 4.200.000 lagi untuk uang sakunya. Bahkan tahun ini bisa lebih dari 4.200.000 itu. Ya. Bagaimana Aslan? Ya, mohon peserta semua mengisi absensi ya yang sudah saya bagikan di grup WA. Khusus absensi itu khusus yang mengikuti Zoom hari ini. Ya, ini juga ada yang bertanya tes apa saja kalau jurusan farmasi. Semua rangkaian tes seleksinya sama ya, mulai dari tes tertulis akademik, kemudian tes kesehatan, dan kemudian wawancara. Jadi itu ya, itu rangkaian seleksinya. Jadi mulai dari ujian tulis, kemudian tes kesehatan dan wawancara. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya, kalau semua jurusan itu tetap diukur tingginya. Tetapi kalau untuk di keperawatan dan kebidanan itu memang harus ada kriteria tinggi badan. Ya. Jadi yang bisa ditolerir tinggi badan itu untuk jurusan perawat dan bidan itu di atas 45 cm. Di atas 145 cm. Jadi tingginya yang di atas 145 itu nanti bisa dipertimbangkan dengan dilihat juga. Jadi dilihat apakah anak ini masih bisa mencapai tinggi badan sekian. Karena kan kalian ini rata-rata kan usianya 17 tahun. Jadi peluangnya untuk tinggi badannya itu masih ada. Ya, karena biasanya itu pertumbuhan itu ya biasanya sih idealnya sampai 25 tahun. Kalau lewat dari 25 tahun itu tumbuhnya tidak ke atas lagi, tapi tumbuhnya ke samping. Ya. Jadi kalau usiamu sekarang masih 17 tahun, masih ada peluang untuk bisa bertambah tinggi badannya sampai usia 25 tahun. Kalau sudah lebih dari 25 tahun,
maka pertumbuhannya bukan lagi ke atas, tetapi ke samping, ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, biaya SPP bagi yang jalur umum itu SPP-nya kita itu 2.400.000 per semester, semua jurusan. Jadi SPP kita itu 2.400.000 semua jurusan. Ya, masih ada yang lain? Dipersilakan. Ya, masih ada yang mau bertanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Ya, ada yang bertanya ini, bagaimana dia katanya kalau misalnya kita sama kampung halaman, apa kita bersaing untuk mengambil jurusan yang sama? Sebenarnya semuanya kan pasti bersaing ya. Mau satu kampung, mau tidak satu kampung, semuanya tetap bersaing. Tetapi intinya harus optimis saja, intinya adalah belajar saja, dan yang paling terpenting itu adalah minta dukungan dari orang tua, doa restu, dan harus belajar. Berdoa saja semoga lulus ya. Jadi intinya itu teman kita itu jangan dianggap saingan ya, tetapi dijadikanlah itu adalah partner atau sahabat untuk bisa sama-sama berjuang. Oke, ada lagi? Karena sekarang sudah jam 11. Intinya nanti saya akan komunikasikan dengan pemberi beasiswa KIP kuliah, dalam hari ini disponsori yang akan dihandle oleh KIP kuliah aspirasi juga, dan yang kedua adalah beasiswa KIP kuliah dari LL Dikti dari Kemdikbud. Jadi nanti ketika diwawancarai atau ditelepon, mohon direspon dengan baik. Kemudian perlu juga saya sampaikan, jika ada tetangganya atau saudara-saudaranya yang saat ini masih SD, SMP, dan SMA yang mau mendapatkan kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar, nanti silahkan ditanyakan nanti pada saat ditelepon dari aspirasi itu, karena bisa diusulkan untuk yang SD, SMP, dan SMA. Jadi siapa tahu ada keluarganya, tetangganya, atau saudara-saudaranya, itu bisa diminta tolong dibantu di situ. Kalian sampaikan saja, Pak, ini ada tetangga saya, dia sudah SMA, namun dia itu kasihan, bisa mungkin Pak, bagaimana caranya bisa diusulkan itu dapat kartu Indonesia Pintar juga. Nah, itu bisa sampaikan di situ ya. Jadi ini sangat bagus peluangnya. Jadi sebenarnya salah satunya itu adalah mengajak orang-orang di sekitarnya untuk tetap melanjutkan pendidikan bagi yang memiliki kendala finansial atau ekonomi. Jadi itu ya. Jadi ini sebenarnya itu disampaikan. Jadi kalau ada keluarga, tetangga, atau kerabat, silakan disampaikan. Saat ini juga di kampus masih tetap membuka penerimaan mahasiswa baru untuk gelombang berikutnya. Jadi silahkan didaftarkan ketika masih ada anggotanya atau temannya mungkin yang masih mau kuliah di bidang kesehatan, silahkan disampaikan.
Karena masih ada, kalau kita kemarin sih ditargetkan 300 kuota beasiswa ya, sedangkan sekarang pendaftarnya masih sekitar 250 orang. Jadi masih ada sekitar 50 lah kuota beasiswa KIP di Sandini. Jadi silahkan disampaikan informasi. Ya, ada tadi yang angkat tangan, silahkan. Apa tuh? Kenapa enggak juga? Ya, ini ada yang bertanya ya, izin yang jauh jaraknya nanti tesnya bisa online. Jadi yang bisa dikasih kebijakan itu, tes online itu hanya yang berada di luar Provinsi Sulawesi Barat. Jadi yang bisa difasilitasi tes online hanya yang tinggal di luar dari Provinsi Sulawesi Barat. Terkait kebijakan apakah bisa yang dari misalnya dari Pasangkayu, Mamasa atau Polewali, Majene dan Mamuju Tengah, apakah bisa tes online, itu belum ada kebijakannya. Terkait kalau ada kebijakan nantinya ya pasti akan disampaikan, tetapi saat ini terkait itu belum ada. Yang bisa difasilitasi tes online hanya yang tinggal atau berdomisili di luar Provinsi Sulawesi Barat. Di luar Provinsi Sulawesi Barat itu kayak Makassar, Palu, dan sekitarnya Manado, Kalimantan, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya ini. Ada yang bertanya, Pak harus ke rumah aspirasi bawa berkas, Pak? Tidak. Tidak perlu ke rumah aspirasi bawa berkas. Makanya kita itu di Stiga Sandini diberikan keistimewaan nanti cukup ditelepon saja. Berkasnya nanti dikumpulkan di kampus, nanti kampus yang sampaikan ke rumah aspirasi. Ya, itu untuk terkait dengan berkas KIP kuliahnya. Jadi kalau misalnya tidak bisa hadir pada saat tes pelaksanaan tes seleksi untuk gelombang yang berikutnya ini ya, maka bisa mengikut di gelombang berikutnya lagi. Ya, atau nanti silakan dikomunikasikan dulu ya. Tapi usahakan karena kita rencanakan itu, kita jadwalkan untuk tes gelombang 1 periode kedua itu dijadwalkan tanggal 29 dan 30 Mei. Pak, dari pihak KIP kuliah telepon atau kabar? Ya, jadi nanti saya akan informasikan apakah dari pihak KIP kuliah yang menelpon atau kalian yang telepon atau peserta yang telepon. Silakan menunggu informasi di WA nantinya ya. Kalau misalnya saya bilang silakan telepon nomor ini, maka silakan ditelepon. Tapi nanti akan saya jadwalkan ya. Intinya terkait masalah teknis pelaksanaannya akan saya sampaikan di grup WA-nya. Jadi silakan bersabar karena akan saya sampaikan di grup hasil pertemuan kita pada hari ini akan saya sampaikan ke beliau. Apakah saya sih berharapnya mereka bisa menginterview atau mencari informasi langsung via Zoom saja ya. Jadi lebih bagus juga karena bisa rame-rame Zoom saja. Nah, kalau satu-satu orang itu biasanya waktunya lama ya ditanya-tanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Berkat sama apa?
Yang terlalu dekat dengan temannya itu ya, agak menjauh karena bising. Tidak terkait sama Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhir dulu untuk pertemuan hari ini ya. Namun sebelumnya saya minta kesediaannya untuk tetap stay di depan monitor, kemudian yang bisa aktifkan kameranya, diaktifkan kameranya. Saya mau ngambil fotonya dulu ya, sebagai bukti dokumentasi. Ini masih ada yang angkat tangan atas nama Rina. Silakan Rina, kalau ada yang mau ditanyakan. Begini Pak, kan Ya. pada saat tes disuruh bawa KL sama nilai lapor. Jadi kalau yang belum keluar itu Pak bagaimana? Tidak apa-apa aja Pak, bisa menyusul? Ya, jadi nanti pada saat tes diharapkan semua membawa dokumen atau berkas yang dipersyaratkan yang sudah ada. Kalau belum ada, nanti kelengkapannya bisa menyusul. Tapi tetap bawa saja dulu yang ada, misalnya ada mi cetak formulir KIP kuliahnya, ada mi kartu KIP kuliahnya, ada mi nilai raportnya, silakan dibawa. Ada mi surat keterangan tidak mampunya, silakan dibawa. Tapi kalau misalnya belum ada, nanti menyusul. Jadi Oh iya Pak. semua penerima atau calon penerima beasiswa KIP kuliah, usahakan untuk semuanya mengurus SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Iya Pak. Ya, jadi untuk uang KIP kuliah itu yang ditanggung SPP dengan uang saku ya, atau uang biaya hidup bulanannya. Jadi ada juga yang bertanya ini, hari apa tesnya? Untuk yang terdekat ini bulan Mei, tanggal 29 dan 30, hari Sabtu dan Minggu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, Safri. Ada yang mau ditanyakan, Safri? Safri, Mamuju Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnau Safri mau bertanya Pak. Ya. Nah, ini ketika kita lolos umpama di kuliah, apakah kita pas masuk di universitas bayar 500.000 Pak? Iya, jadi yang 500.000 itu tidak ditanggung oleh KIP kuliah. Yang 500.000 itu adalah untuk peruntukannya PKKMB. PKKMB itu adalah kalau kita dulu waktu SMA atau istilah lamanya ospek atau mos ya. Nah, siapa yang menggunakan 300.000 itu? Ya kalian juga. Biaya makanmu, kemudian untuk air minum dan perlengkapan kegiatan mosnya. Jadi itu sebenarnya. Jadi itu kembali ke kalian juga semuanya yang untuk PKKMB itu sama dengan kegiatan dana kemahasiswaan. Dana kemahasiswaan itu untuk apa? Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatanmu dengan BEM dan sebagainya itu bisa menggunakan dana kemahasiswaan sedikit. Jadi artinya ada subsidi dari dana kemahasiswaan itu supaya setiap kegiatanmu itu tidak terlalu berat. Jadi memang sudah disiapkan dana taktisnya ya. Jadi terkait PKKMB itu memang tidak ditanggung oleh KIP kuliah karena nantinya memang itu untuk kegiatan kalian juga semua. Jadi selama 3 hari itu panitia akan menyiapkan pemateri, menyiapkan konsumsi, menyiapkan perlengkapan dan lain-lainnya. Nah, dananya dari mana? Ya dari yang kalian bayarkan itu PKKMB begitu. Terus bagaimana? Saya sama sekali tidak punya uang ini, sedangkan kita sudah harus membayar. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa silakan dikomunikasikan, ya. Jadi jangan tinggal diam, tetapi dikomunikasikan dan dikoordinasikan.
Ya. Jadi khusus yang sudah dinyatakan lulus kemarin di tes yang bulan Yang bulan apa? Ya, bulan April tanggal 11-12 ya kalau nggak salah. Jadi yang sudah tes kemarin itu kan ada link konfirmasi. Silakan mengisi link konfirmasi jika sudah membayar atau sudah deadline atau sudah sampai tanggal 11 Juni namun belum juga bisa membayar yang 500.000 itu, maka tetap mengisi ya, tetap diisi. Nah, supaya kita tahu oh ini yang sudah bayar, ini yang belum. Nah, kalau yang belum nanti akan dikonfirmasi ulang apa alasannya, bla bla dan sebagainya. Itu nanti akan dicarikan solusinya. Intinya adalah komunikasikan, ya. Tetapi saran saya usahakan ya, yang 500.000 itu kamu harus usahakan dulu. Terkait masalah yang atributnya itu kan bisa dibayarkan setelah cair beasiswa KIP kuliahnya. Tetapi yang 500.000 ini yang harus semua peserta usahakan dari awal. Karena ini adalah untuk menyangkut terkait kegiatan PKKMB-mu. Ya, jadi harus nanti mungkin ada seragamnya yang disiapkan, walaupun itu cuma satu, ya baju ya dari panitia siapkan dan sebagainya. Nah itu dananya dari situ diambil, begitu, ya. Mungkin sudah cukup jelas ya terkait masalah pembayaran yang 500.000 itu untuk PKKMB dan sebagainya. Bagaimana Muhammad Safri? Iya Pak, cukup jelas. Siap ya, jadi tetap semangat. Yang 500-nya itu tetap siapkan tabungan. Kalau ada mi tabunganmu ya cungkil-cungkil mi. Ya, jadi karena itu untuk kegiatan kalian semua juga. Jadi ada yang bertanya bagaimana dengan biaya semesternya. Intinya itu kalau beasiswa tidak usah lagi dirisaukan, tidak usah lagi khawatir terkait masalah SPP-nya, karena itu akan secara otomatis masuk ke dalam rekening institusi. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana SPP-nya. Jadi yang khawatir itu SPP adalah yang jalur umum, jalur mandiri. Jadi seperti itu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Saya ambil dulu dari halaman pertama ya. Silakan dirapikan mukanya. Yang belum rapi mukanya bisa diganti wajahnya. Ya, oke, saya ambil dulu di halaman pertama ya. Mulai dari ini Muhammad Aslan ini. Saya ambil dulu. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Sabar ya. Manisnya senyumanku, Pak. Bagus nih. Pahit-pahit sedikit. Pede, Mas. Oke, yang kedua ya. Assalamualaikum. Ya, 1. Tunggu dulu ya. Ya, yang berikutnya lagi. Siapa itu anak-anak yang nangis? Itu yang mau nikah tadi ah? Ya, halaman terakhir yang Anissa dengan Irma. Silakan ya diaktifkan, saya ambil. Samsuriana, Risna, Suci. Silakan diaktifkan kameranya. Masita. Ya, Bu Marlin.
Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya jadi Bu Marlin ini lagi kurang enak badan, jadi hari ini tidak bisa bersama dengan kita, tetapi dia tetap memantau ya. Semoga beliau segera beri kesehatan supaya bisa bergabung dengan kita lagi. Dulu ya, karena ada trouble ini. Sabar. Semuanya Saribas. Siapa nih pakai kacamata ya? Ya ini yang terakhir ya. Sama kita Anissa, Ida Krisdianti ini yang terakhir ya, halaman terakhir. Ya, hello betul. Oke, sudah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita tutup ya. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi mohon dipersiapkan waktunya. Kalau misalnya yang tidak ada jaringannya, tidak sempat gabung hari ini, bisa disampaikan ke temannya yang lain, agar untuk pertemuan berikutnya bisa mencari tempat yang agak bagus jaringannya ya. Kemudian saya sampaikan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan untuk bisa hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, semangat. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya. Kalau yang tidak berpuasa silakan sahur, silakan berbuka puasa. Kemudian informasi terkait agenda berikutnya akan disampaikan melalui grup. Yang belum mengisi absen silakan mengisi absensinya. Ya. Untuk sekian dari saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi kesenangan. Satu lagu Aslan. Satu lagu. Ya, satu lagi dulu Aslan. Aslan. Nyanyi kecepat selangnya. Nyanyi ku Aslan, tunggu kue. Satu bulan lima nyanyi. Minggu sudah mulai. Dari Muhammad. Ya, menyanyi ku Aslan. Terima kasih.
Penyeselan. Aslan tuh ais. Berani dipandang. Astaga. Bosnya. Ya pukul dulu kasih dah jumrah. Sudah ada ini. Penyeselan. Keluar kayak itu dia selan cepat kue. Salawat penyeselan, salawat. Ya iman. Ribut sekali.